Ibu Banteng, Ibu Banteng. Kalau nggak ada Mulyono, kasihan, kasihan. Halo guys, kembali lagi di channel Bang Kurcaci. Dengan saya Kurcaci02 akan membuat hari kalian tambah pendek. Kita akan membahas partai terbesar di Indonesia, kawan-kawan kerdil. Apa itu? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Banteng, kompak terus menangkan rakyat. Atau disingkat dengan PDIP. Merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia yang dimana sebagai partai yang telah lama berkuasa, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahkan, banyak yang mengira PDIP pada tahun ini akan tetap dominan dalam setiap pilkada. Namun, dalam beberapa pilkada terakhir, PDIP ini mengalami kekalahan di berbagai daerah. Tidak tanggung-tanggung daerahnya itu, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, bahkan pada umumnya pada Pulau Kalimantan kalah, terutama di Kalimantan Timur yang dimana calon pilkadanya itu atau calon gubernurnya ini adalah juara bertahan. Ironisnya, PDIP membanggakan hasil pemilihan DPR RI mereka yang dimana mereka berhasil mengumpulkan suara rakyat yaitu 25 miliar. Tapi perlu diingat, saat ini PDIP di DPR RI itu nggak punya kawan, banyak lawannya. Kita ambil contoh aja Golkar sama Gerindra. Itu mereka berhasil, Golkar itu suara rakyatnya 23 miliar, sedangkan Gerindra itu 20 miliar. Bayangkan mereka, PDIP dikepung di DPR RI, nggak ada suaranya walaupun mereka memimpin hasil pileg kemarin. Belum lagi kan mereka waktu di Pilpres tepongkeng juga kan, sampai dikasih 16% aja sama masyarakat. Karena hal ini, Sekretaris Jenderal DPP PDIP yaitu Hasto Kristianto mengklaim calon gubernur wakil gubernur sebenarnya yang diusung PDIP itu berhasil menang di 14 provinsi pada Pilkada serentak 2024. Yang mana sebenarnya hal ini berdasarkan perhitungan suara versi internal saja. Dan nyatanya di lapangan, 14 provinsi ini masih belum full versi atau belum resmi. Dan banyak masih bertentangan. Seperti mana? Jakarta ternyata akhirnya pada hari ini diumumkan bahwa akan dilakukan pilkada 2 ronde. Kan dari informasi tersebut aja kan itu sudah jadi masalah ya. Tapi dengan pedenya, Hasto juga berkata bahwa ini menunjukkan bahwa ketika kandang banteng dicoba diambil alih, yang terjadi justru kandang banteng ini berkembang biak. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat, bahkan basis PDIP Perjuangan pun mengalami perluasan. Tapi kan logikanya bukan seperti itu ya. Apa yang terjadi? Mengakui kekalahan kan Jepang? Nah, sama logikanya kayak PDIP. Dia nggak punya basis lagi artinya. Maka pilkada tahun depan atau periode berikutnya, mereka nggak punya basis sama sekali. Jadi, kok bisa sih PDIP sejatuh ini? Ayo kawan-kawan kerdil, kita nilai dari sudut kacamata penilaian. Awalnya PDIP bukanlah partai yang seperti ini. PDIP dulu adalah partai yang betul-betul perjuangan rakyat, yang mana banyak masyarakat mendukungnya. Namun, karena banyaknya isu di badan PDIP sendiri seperti korupsi dan isu negatif lainnya yang melibatkan beberapa kader partai di daerah tertentu juga bisa berdampak pada citra partai secara keseluruhan. Contoh saja Jateng, banyak kader PDIP yang ketangkap oleh KPK. Ada 15 kepala daerah di Jawa Tengah yang tertangkap KPK. Inilah yang membuat awalnya isu negatif tentang PDIP berkembang. Yang dimana sebenarnya masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi seringkali tidak ragu untuk mengalihkan pilihan mereka ke calon dari partai lain. Hal ini didukung oleh penelitian yang berjudul Corruption as the Only Option: The Limits to Electoral Accountability. Temuan ini mengungkapkan para pemilih meyakini bahwa politisi yang tidak kompeten dalam menangani korupsi sehingga mereka mengabaikannya dan mendasarkan suara pada masalah lain. Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang berjudul Corruption and Election and Empirical Study for a Cross-Section of Countries, di mana para pemilih ini menghukum korupsi di jabatan publik
dengan mencabut dukungan mereka dengan efek yang bervariasi berdasarkan sistem politik dan pengalaman demokrasi. Dua penelitian ini juga menggambarkan kondisi PDIP yang lainnya, yaitu perubahan dinamika politik dan publik, di mana situasi politik yang dinamis dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap partai yang berkuasa. Nah, dari hasil ini, ketika PDIP kita lihat dulu terlalu lama berada dalam posisi kekuasaan, kadang kita sendiri sebagai rakyat muncul rasa kejenuhan di kalangan pemilih, terutama jika janji-janji politik tidak terwujud dengan baik. PDIP ini sering sekali lebih mengandalkan popularitas nama besar seperti Megawati Soekarno Putri. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Yang mana, meskipun nama besar ini memberi keuntungan, ironisnya, kampanye yang tidak cukup menggali isu-isu lokal atau kurang menyesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat bisa berdampak negatif. Banyak pemilih yang lebih memilih calon yang mampu mendengarkan dan merespon masalah konkret di tingkat daerah. Maka saya sebagai Kurcaci 02 menyarankan, kurangilah arogansi dan lihatlah ke bawah bagaimana kebutuhan masyarakat sekarang. Jadi kawan-kawan kerdil, banyak hikmah dan informasi yang bisa kita ambil pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. Bye.